Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini saya Manggar Setawa MPD, dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar, akan menyampaikan beberapa informasi ataupun kajian inti dalam pembelajaran mata kuliah evaluasi pembelajaran untuk topik ataupun subtopik dalam kesempatan kali ini adalah ragam penilaian di sekolah dasar, dengan merujuk kepada panduan penilaian di sekolah dasar ya. Jadi kalian yang pada kesempatan ini hadir untuk menelaah lebih jauh bagaimana ragam penilaian khususnya di sekolah dasar yang akan kalian dapatkan, mungkin beberapa konsep maupun definisi, baik itu secara prinsip, prosedur sebelumnya sudah kalian dapatkan pada kesempatan sebelumnya pada mata kuliah yang telah kalian dapatkan di beberapa semester yang lalu. Namun kali ini kita fokuskan dalam pertemuan yang bermanfaat ini, kita fokuskan untuk ragam penilaian di sekolah dasar. Ada satu konsep yang holistik yang secara utuh harus kalian kuasai ya, untuk dalam menelaah beberapa ranah, khususnya ranah sikap, kemudian ranah pengetahuan dan ranah keterampilan. Itu akan kalian dapatkan dan harus kalian kuasai ya. Jadi untuk kesempatan di semester ini kalian harus cukup untuk menguasai itu, karena beberapa semester ke depan mungkin mata kuliah ini adalah mata kuliah yang saling berkelanjutan tentunya. Untuk kalian terjun di sekolah mungkin mendapatkan tugas-tugas yang harus kalian kerjakan layaknya sebagai seorang guru di guru kelas tentunya ya, karena ini program studi pendidikan guru sekolah dasar. Kalian juga tentunya tahu ya, harus tahu bagaimana proses aplikasi pelaksanaan untuk penilaian dalam satu pembelajaran tertentu terhadap suatu hasil belajar ya. Baik, kita simak beberapa informasi yang tujuannya untuk memperlihatkan bagaimana hal ini menjadi fokus kita pada kesempatan kali ini, dimana konsep penilaian autentik ya. Penilaian autentik, untuk tentunya kita tidak asing dengan penilaian autentik. Bagaimanapun bahwa penilaian itu harus mencakup ketiga ranah ya. Untuk kurikulum tematik 2013 sekolah dasar, tiga ranah disampaikan secara utuh, diterapkan dengan tuntutan yang tentunya tidak jauh dengan regulasi. Kita mengenal konsep penilaian autentik tentunya sudah tidak asing di dunia pendidikannya. Kita ya hanya mengulas kembali, merefleksikan kembali, merenungkan kembali bagaimana konsep penilaian autentiknya. Untuk yang pertama, penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, kemudian keterampilan dan pengetahuan. Jadi penilaian autentik merupakan pengukuran yang bermakna. Bagaimana pengukuran itu kan harus ada subjek dan objek ya. Kita seorang guru sebagai observer maupun sebagai pengamat ya, pelaksana, harus mampu untuk mengukur, menjadikan diri kita sebagai pengamat atau subjek daripada apa yang akan diamati. Oleh karena itu penilaian autentik memberikan satu pengukuran yang bermakna. Makna itu dapat berupa kualitas maupun kuantitas. Secara kuantitas atau yang dapat dihitung bisa mencantumkan dengan angka. Secara kualitas kita dapat mendeskripsikan bagaimana keadaan yang kita amati.
Kemudian yang kedua adalah istilah asesmen ya. Asesmen ataupun penilaian itu sama, merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian atau evaluasi. Jadi penilaian, pengukuran, pengujian, dan evaluasi merupakan satu rentetan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Bagaimana dengan pemberian makna sampai dengan tahap evaluasi, tahap pemberian keputusan, apakah hasil yang direfleksikan itu apakah layak untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya, atau kita harus memberikan satu penilaian ulang ya. Jadi proses evaluasi adalah proses suatu refleksi daripada penilaian, pengukuran maupun pengujian, tahap pengambilan keputusan tentunya ya. Kemudian istilah autentik merupakan sinonim dari asli ya. Asli, nyata, reliable ataupun valid. Valid itu layak, reliable mampu memberikan suatu hasil yang dimanapun siapapun yang menguji hasilnya sama, artinya penilaian itu dapat dipercaya. Kemudian selanjutnya adalah penilaian autentik memiliki relevansi yang kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Tentunya kalian sebagai guru sekolah dasar tentunya haruslah memahami bagaimana satu pendekatan ilmiah dalam proses pembelajaran, seperti pembelajaran dengan pendekatan saintifik ya. Tentunya proses-proses pembelajarannya melalui beberapa prosedur yang sudah direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan. Bagaimana pendekatan ilmiah harus melalui prosedur yang seperti apa dengan tuntutan kurikulum di 2013. Dalam penilaian autentik ya, sering melibatkan siswa, itu sangat penting ya. Bagaimana asumsinya peserta dapat melakukan aktivitas belajar lebih baik ketika mereka tahu bagaimana akan dinilai. Nah, penilaian autentik itu kan penilaian yang tadi ya, nyata, reliable, valid, dan asli ya. Asumsinya seperti apa? Bahwa peserta didik dapat melakukan aktivitas belajar dengan baik. Jadi mereka sadar kalau mereka sedang dinilai, diamati, diobservasi, sehingga perubahan tingkah laku yang diharapkan oleh pendidik itu dengan sendiriannya mereka akan bersungguh-sungguh, jadi memberikan satu keterlibatan secara positif bagi peserta didik ya. Penilaian autentik itu karena apa? Ya, tadi melibatkan satu antusiasme ataupun perubahan daripada tingkah laku mereka ketika mereka akan dinilai seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah penilaian autentik harus mampu menggambarkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan tentang apa yang sudah atau belum dimiliki oleh peserta didik. Bagaimana mereka menerapkan pengetahuannya dalam hal mereka sudah atau belum mampu menerapkan perolehan belajar dan sebagainya. Maksudnya adalah bagaimana mampu menggambarkan sikap, kemudian keterampilan dan pengetahuan. Jadi dalam pengemasan kurikulum di 2013 kan kalian sudah tahu ya tentunya bagaimana ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan dikemas menjadi satu kesatuan yang integratif, artinya tidak terpecah belah menjadi beberapa disiplin ilmu, tetapi menjadi satu tema yang utuh ya, atau holistik. Tentunya sikap, keterampilan, dan pengetahuan harus ada di situ ya. Jadi sebelum kalian menilai itu harus mampu menganalisa bagaimana yang akan kalian berikan terkait sikap, keterampilan, dan pengetahuan pada kesempatan itu. Baik, untuk selanjutnya kita maju ke bagian ruang lingkup. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian ruang lingkup penilaian peserta didik ya.
terkhusus untuk pendidikan guru sekolah dasar atau pendidikan di SD. Yang pertama kita lihat bagian cat di sebelah kiri, di bagian ranah sikap ya. Ada 3 ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi ketiga ranah ini harus disajikan secara utuh ya. Bagaimana harus kalian berikan sebagai seorang guru kepada siswa ketiga ranah ini dan bagaimana mengevaluasinya. Nah, ini beberapa ragam penilaian dari apa yang akan kalian berikan untuk siswa tentunya ketiga ranah ini ya. Yang pertama adalah observasi, atau nama pekennya atau nama sinonimnya adalah pengamatan ya. Observasi, observer itu sebagai pengamat yang mengamati. Kemudian penilaian diri, nah, siswa menilai dirinya sendiri. Kemudian penilaian antar peserta didik, jadi siswa menilai siswa yang lain. Itu kan gampangnya seperti. Kemudian jurnal ya, jadi dengan jurnal penilaian untuk bekerja sama terhadap, misalkan kalau di kelas dengan guru kelas yang lain, untuk mengamati bagaimana keadaan ataupun sikap perubahan tingkah laku daripada seorang siswa atau beberapa siswa. Bisa dengan guru kelas yang lain, mungkin olahraga ataupun guru agama ataupun guru kelas yang pernah mengampu sebelumnya. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk penilaian jurnal. Kemudian yang kedua adalah ranah pengetahuan. Kemudian tadi yang sebelumnya, yang pertama adalah ranah sikap ya, kemudian yang kedua adalah ranah pengetahuan. Untuk ranah pengetahuan bagian tes tertulis, kemudian yang kedua adalah tes lisan dan penugasan. Untuk yang pertama tes tertulis itu bentuknya atau ragam tes tulis ada beberapa, yaitu pilihan ganda, kemudian singkat, kemudian esai. Itu adalah tes tulis untuk mengukur apa? Pengetahuan. Kalau pengetahuan diberikan untuk alat ukurnya adalah tes tulis misalkan. Tes lisan itu juga untuk mengukur ranah pengetahuan. Kalau di kompetensi dasar tertera di SKL ya, standar lulusan, itu di KD 3. Untuk ranah sikap biasanya di KD 2, 1 sikap dan spiritual. Kemudian keterampilan ranah ke-4 ya, HD 4 biasanya masuk ke ranah keterampilan. Ranah sikap yang ke-3 itu alat ukurnya bentuknya menggunakan ini. Besok kalaupun kalian skripsi ataupun tugas akhir, biasanya menyusun beberapa karya tulis ilmiah ataupun jurnal ilmiah. Untuk variabel yang akan diukur biasanya menggunakan ranah tertentu, misalkan ranah pengetahuan saja atau keterampilan atau bahkan hasil belajar ketiganya itu bisa. Alat ukurnya apa ya, ini menggunakan tes lisan atau tes tulis atau penugasan ya. Kalau lisan itu kan benar salah biasanya, poinnya satu-satu. Kemudian nanti kita lanjut di set selanjutnya. Untuk yang ketiga adalah ranah keterampilan, biasanya masuk di KD 4. Itu tesnya ada tes praktek praktikum ya, atau tes kinerja, nama daripada tes praktek atau tes ujuk kerja ya. Kemudian tes proyek atau penilaian proyek, itu biasanya berupa produk dan proyek investigasi ya. Jadi ada keterampilan yang memerlukan penilaian dari apa yang sedang mereka buat, dari suatu permasalahan, kemudian melaporkannya. Nah, itu proyeknya daripada apa yang mereka investigasi secara praktek. Tentunya produk itu ada bahan yang dipersiapkan, jadi proyek dan produk itu jadi satu kesatuan. Kemudian yang ketiga adalah portofolio, merupakan satu penilaian kumpulan dari beberapa tes unjuk kerja ataupun tes proyek. Jadi dikumpulkan dari subset tema 1, 2, dan 3 di portofolio, dikumpulkan beberapa prosedur penilaiannya. Nah, itu merupakan satu ruang lingkup penilaian peserta didik untuk di jenjang sekolah dasar. Kita masuk ke bagian detailnya, mulai dari ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kita masuk ke slide selanjutnya.
Baik, kita masuk ke chapter pertama daripada ranah sikap ya, atau kompetensi dasar 2 nomor 1. Untuk penilaian sikap kita sajikan langsung ya, bagaimana tabel daripada lembar pengamatan. Ini adalah lembar pengamatannya daripada pengamatan sikap ya. Ini bisa disimak untuk tabelnya seperti ini ya, sekedar contoh, bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Tentunya tetap merujuk kepada panduan penilaiannya ada di internet ataupun sumber-sumber kependidikan, Kementerian Pendidikan. Untuk panduan penilaian di sekolah dasar itu ada dari yang 2013 pertama muncul sampai dengan 2018 edisi revisi, itu panduan penilaian itu ada. Kalian bisa download di internet ya, ataupun beberapa soft copy yang tentunya sudah kalian dapatkan dari beberapa kolega, dari guru-guru yang lain, mungkin itu bisa didapatkan dan mudah. Kita kembali ke lembar pengamatan sikap. Untuk tabelnya seperti ini, ada beberapa sub dari nomor penomoran untuk nama peserta didik, kemudian perilaku yang diamati. Yang diamati itu apa? Sikap itu kan dari perubahan tingkah laku. Jadi kalaupun lembarnya pengamatan, yang diamati adalah aktivitas yang nyata. Mungkin ya, pengamatan sikap bisa disandingkan dengan pengamatan pada ranah keterampilan. Karena apa? Dalam sistem pendidikan, khususnya pada kurikulum 2013, tentunya dalam melaksanakan kegiatan yang berbasis keterampilan itu memerlukan adanya kemunculan daripada aktivitas. Nah, tentunya aktivitas itu ada satu interaksi sosial kan ya, interaksi sosial dari siswa satu ke siswa yang lainnya. Mungkin bisa juga pengamatan itu bersifat kolaboratif ataupun kooperatif. Nah, pengamatan yang bersifat kolaboratif, mungkin pengamatan sikap antar teman, itu bisa dipakai ya. Untuk lembar pengamatan observasi, khususnya di detail yang pertama ini, untuk lembar pengamatannya bisa dilakukan oleh guru ya, sebagai pengamat. Nah, yang diamati apa? Sikap percaya dirinya terhadap tadi, misalkan disandingkan dengan ranah keterampilan. KD 2 dan KD 4 bisa disandingkan untuk sekalian ya, menilai dari apa yang mereka, aktivitasnya ini kan secara utuh kan ya, kurikulum 2013, sehingga ranah sikap dan keterampilan bisa disandingkan ya, diintegrasikan. Misalkan ada tugas untuk keterampilan mata pelajaran Kertangkes misalkan, atau pembelajaran seni yang memerlukan keterampilan untuk membuat atau menciptakan satu produk tertentu dari apa yang mereka pelajari pada kesempatan itu. Tentunya kegiatan yang menunjukkan sikap kerjasama itu pasti ada. Kemudian untuk lembar pengamatan sikap, untuk poin-poin ketiga ini bisa dilihat dari kompetensi dasar dan indikator yang harus mereka pelajari, sehingga tidak sembarangan untuk memberikan indikator ini ya, karena indikator ini berdasarkan kompetensi dasar. Tentunya harus menelaah bagaimana kisi-kisi untuk melakukan penilaian tertentu. Nah, untuk siswa yang pertama, Ahmad misalkan, percaya diri karena pada pengamatan kegiatan tertentu pada ranah keterampilan itu, misalkan memberikan satu kepercayaan diri yang baik. Misalkan untuk poin 4 diberikan karena dia sangat baik kepercayaan dirinya.
tentu kita harus melihat beberapa rubrik ya. Rubrik itu adalah deskripsi dari rentang ini ya. Jadi rubrik penilaian atau deskripsinya, nah, itu rentang nilainya untuk poin percaya diri kok bisa 4 itu karena apa? Karena sangat baik. Nah, sangat baik ini itu deskripsinya ini ya. Jadi siswa mampu mengerjakan tugas pada bagiannya selama waktu pengerjaan tanpa bantuan kelompok teman yang lain. Misalkan ini dibuat sendiri untuk merumuskan ke sangat baik untuk indikator ini ya, paham ya. Jadi untuk poin ke-4 diberikan poin yang paling tinggi nilainya dari poin yang terakhir, yang poin 1 itu siswa mampu mengerjakan tugas bagiannya selama waktu pengerjaan tanpa bantuan kelompok teman yang lain. Itu nilainya sangat bagus karena dia bedanya apa dengan yang ketiga, siswa mampu mengerjakan tugas bagiannya selama waktu pengerjaan tanpa bantuan orang lain, walau kadang 1-2 dibantu. Jadi kadang-kadang itu definisinya itu baik ya untuk sikap percaya diri. Kebetulan ini Ahmad mendapatkan rentang nilai 4 sehingga deskripsinya ini kan alat ukur. Ketika orang lain menggunakan rubrik kita, mereka tahu bahwa yang akan dinilai adalah ukurannya ini ya. Nilai 4 itu loh, percaya diri ukurannya ini, paham ya. Jadi untuk yang nilai 3, oh kita baca siswa mengerjakan walau kadang 1-2 dibantu. Nah itu pasti ngisinya 3 itu ya untuk percaya diri. Kemudian yang bedanya dengan kedua tadi 1-2 dibantu, yang ketiga dibantu lebih dari 5 kali. Berarti mereka saling menggantungkan ya, mengganggu misalnya dengan kelompok yang lainnya. Dan tugasnya mereka bagian untuk membuat persiapan. Tugas siswa satunya membuat bagian pengelolaan. Nah, itu kan sudah beda tugas. Nah, itu mereka meminta tugas dari teman yang lain padahal tugas mereka sendiri belum dikerjakan. Nah itu bisa dimasukkan ke poin 2, sedang. Nilai sedang itu kan rendah, dari standarnya ya 3 dan 4 itu sangat baik. Kemudian 1 mereka tidak mampu mengerjakan, nilainya 1. Untuk percaya dirinya 2, Anis mendapatkan nilai percaya diri 2 karena apa? Ya ini, siswa mampu mengerjakan tugas bagiannya. Dia menergantungkan temannya padahal tugasnya sendiri dia belum diselesaikan sesuai percayaan dirinya. Ranah percaya diri ini didapatkan dari mana? Deskripsi percaya diri itu ada di gambar penilaian karakter. Kalian bisa simak untuk merumuskan kepercayaan diri daripada apa yang harus diamati itu bisa dilihat dari mana. Dari situ, dari penilaian karakter itu ada. Di penguatan pendidikan karakter itu ada 18 nilai karakter. Kalian bisa mengacu untuk merumuskan deskripsi ini ya. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan, karena tidak kaku, kita menyesuaikan dengan kebutuhan daripada apa yang kita amati. Next, selanjutnya untuk penilaian observasi, masih dalam ranah ini ya, masih dalam ranah observasi. Untuk disiplin, perilaku disiplin itu rubriknya seperti apa? Rubriknya seperti ini. Ketika siswa mendapatkan nilai 4 tadi ya, nilai 4 itu sifat baiknya ya menyelesaikan ketepatan waktu ya. Nah, ketepatan waktu itu kan berhubungan dengan kedisiplinan, ketaatan, ketertiban, itu maksudnya ke penyelesaian tepatan waktu, tidak melebihi daripada batas waktu yang ditentukan. Kemudian ini melebihi batas 1-2 menit, pengumpulannya lebih dari 2 menit sampai 5 menit, dan yang terakhir tidak lebih dari 5 menit. Ini untuk penilaian ranah dengan menggunakan ranah sikap, menggunakan rubrik penilaian untuk deskripsi daripada
poin disiplin baik. Kemudian selanjutnya tadi sudah penilaian sikap ya, untuk ranah menggunakan bentuk penilaian observasi. Kemudian yang kedua, untuk di penilaian sikap ini masih ranah penilaian sikap atau ranah KD. Yang kedua, untuk bentuk penilaian adalah penilaian diri. Selain tadi kita gunakan alternatif lain, yaitu penilaian diri, di mana penilaian diri terhadap sikap daripada mereka disajikan tabel. Tentunya sudah dibuat bagaimana format tabelnya, dan itu disesuaikan identitas dan identitas diri maupun identitas mata pelajaran ataupun identitas tema yang disajikan pada kesempatan itu di hari itu misalkan. Nah, ini ada aspek yang dinilai. Ini bisa menggunakan checklist untuk ya dan tidak. Apabila setuju atau mengikuti pembelajaran dengan penuh perhatian itu terhadap dirinya sendiri, mereka setuju atau tidak. Nah, itu bisa diinstruksikan kepada siswa nanti ya, sesuai dengan apa yang tentunya dalam membuat hal ini juga tidak melepaskan daripada kompetensi dasar yang kedua yang sedang di analisa daripada pemberian penilaian sikap. Misalkan dalam kisi-kisi maupun standar kompetensi lulusan tertera untuk KD2, misalkan tadi sesuai penilaian yang sebelumnya tadi, misalkan contohnya menggunakan aspek kerjasama, dimana dalam pembelajaran itu untuk deskripsinya atau deskriptornya, rubriknya itu mengikuti pembelajaran dengan penuh perhatian, itu apakah cocok diberikan pada aspek penilaian yang dinilai. Jadi tidak sembarangan untuk memberikan ini. Dan yang perlu diingat lagi bahwa pemberian kalimat itu harus mudah dipahami oleh siswa. Jadi secara lugas dan tegas memberikan satu kejelasan ya. Jadi siswa tidak harus diberikan angket yang begitu banyak kalimatnya, melainkan yang bahasanya sesuai bahasa mereka sehari-hari dan dapat dipahami tentunya ya. Itu untuk penilaian terhadap sikap menggunakan penilaian diri. Masih di penilaian sikap yang ketiga, yaitu penilaian antar teman sejawat. Jadi antar teman ya, penilaian antar teman. Nama teman yang dinilai, satu siswa mengamati 3 siswa misalkan. Ini saling mengamati dari teman yang lainnya, dan formatnya cukup seperti ini saja. Untuk deskriptornya itu, kalau siswa SD mengamati antar teman menggunakan deskriptor, itu dirasa kurang begitu cocok ya, karena deskriptor itu untuk orang ataupun pelaksana, seorang guru yang sudah mampu untuk membedakan bagaimana teknik analisa yang baik. Jadi untuk siswa ini cukup diberikan secara kuantitas, karena sangat baik itu dan baik itu adalah standar yang layak, harus diberikan pengetahuan dulu. Jadi tidak sekedar menilai secara mentah-mentah ya. Kalaupun kurang ataupun cukup, itu adalah nilai yang buruk bagi apa yang akan diamati. Jadi siswa diberikan pengertian dulu terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, biar sampai situ ya. Jadi poinnya itu, penilaian antar peserta didik untuk kuantitas itu penting. Jadi tidak harus secara real maupun autentik yang sangat akurat ataupun sangat valid. Nah, tidak harus seperti itu. Jadi bisa disesuaikan, diadaptasi dari apa yang masyarakat mereka nilai daripada penilaian sikap itu. Kemudian penilaian sikap yang keempat adalah jurnal ya. Jadi ini contohnya dalam penilaian jurnal itu menggunakan bantuan daripada kolega ataupun teman guru yang lain.
Jadi bukan antar peserta didik, tapi antar pelaksana yang lain, antar pendidik yang lain ya, ataupun antar rekan tenaga maupun kependidikan di ruang lingkup pendidikan itu. Misalkan siswa ASIS ini di kelas kalian belum mampu untuk mengamati, jadi penilaian jurnal memberikan satu kepentingan yang saling melengkapi ya, daripada apa yang jadi investigasi ini diberikan kepada ASIS dengan catatan pengamatan pada kuantitas tertentu atau kualitas tertentu daripada penilaian sikap. Misalkan ketika dia mendapati nilai yang sangat baik dari teman, bisa dikonfirmasi dengan guru bahwa sebenarnya ASIS itu ketika mengerjakan tugas itu memang dikerjakan sendiri, berarti adanya satu pencocokannya daripada misalkan apakah itu hasil daripada ASIS sendiri atau tidak, itu bisa dalam konteks sikap, misalkan kejujurannya seperti itu. Paham ya dari sini. Untuk tadi penilaian sikap dari yang pertama observasi, kemudian yang kedua penilaian diri, penilaian antar teman sejawat, sampai penilaian jurnal, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan, dengan tidak melepaskan ya, dengan tidak melepaskan regulasi ataupun secara yuridis, secara hukum daripada bentuk penilaian yang sudah distandarkan oleh pemerintah dalam kurikulum kita, kurikulum 2013 di ranah sekolah dasar. Jadi itu yang harus kalian pegang dan harus kalian jadikan satu tolok ukur maupun patokan sebagai pakemnya ya, sebagai pakem yang kalian gunakan dan mampu kalian untuk mengembangkan dengan tidak tadi kuncinya tidak melepaskan regulasi ya, jadi tetap berpedoman seperti itu. Kita lanjut ke ranah selanjutnya, ranah pengetahuan dan ranah keterampilan. Baik, selanjutnya adalah penilaian ranah pengetahuan. Tadi sudah kalian dapati bahwa penilaian untuk ranah pengetahuan tertulis pada kompetensi dasar yang ketiga atau KD 3 ya. Dari ketiga KD untuk ranah pengetahuan itu masuk ke KD 3. Jadi KD 3 itu merupakan satu ranah pengetahuan, dan beberapa alat tes atau alat pengukur daripada bentuk tes. Tes tadi ada tes tulis, kemudian tes lisan, dan tes penugasan ya. Itu untuk aspek pengetahuan mengukurnya menggunakan tes tulis. Ranah pengetahuan yang berhubungan dengan intelijensi ataupun kecerdasan, sehingga yang diukur adalah bagian pengetahuannya atau bagian knowledge-nya ya. Untuk tes tulis misalkan bentuk soalnya seperti apa, bisa berupa pilihan ganda, bisa isian, bisa benar atau salah, atau menjodohkan, atau bisa reang. Nah, tentunya ini mengukur untuk ranah yang ke KD yang ketiga. Itu tidak lepas daripada kisi-kisi untuk melihat KD tertentu dengan bentuk tes yang seperti ini, untuk taksonominya seperti apa, itu merujuk pada kisi-kisi yang harus kalian buat terlebih dahulu untuk membuat satu tes tulis dari pilihan ganda ataupun isian ya, ataupun bisa sampai ke uraian. Kemudian tes lisan, misalkan tes lisan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru secara oral ya, atau secara lisan, sehingga siswa atau peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara pengucapan juga, sehingga menimbulkan keberanian. Nah, dalam hal ini jawaban dapat berupa kata, frase atau kalimat maupun paragraf yang diucapkan ya. Nah, pengukuran ini juga tidak mengesampingkan dari apa kompetensi dasarnya. Misalkan KD 3 untuk subtema 1 misalkan. Subtema 1 tentang kalau yang paling mudah di kelas 4 misalkan ya. Untuk KD 3 nya
yaitu tentang bagaimana memahami cerita fiksi misalnya, bagaimana untuk membuat, bagaimana tes lisan. Nah, kalian bisa di situ terdapat indikator siswa dengan tujuan pembelajaran mampu menyebutkan unsur intrinsik daripada cerita fiksi misalnya. Nah, itu bisa dijadikan soal karena di situ ada di KD-nya dan masuk dalam indikator. Jadi tes lisan berdasarkan kompetensi dasar yang diberikan kepada siswa ya. Jadi skornya kalau benar ya 1, kalau skor 1 sampai 5 bisa ada unsur penilaiannya tadi seperti tadi ya. Dituntut untuk skor 1, kalau tidak ada ya tidak ada nilainya, berarti strip ataupun 0. Jadi perlu, dan juga ada timingnya ya. Di sini disesuaikan waktu, tidak diam, berarti skornya 1. Nah, ini kan rubrik ya, dari 1 sampai 1 yang ke-5 ini bisa diberikan atau dimasukkan dalam penskoran. Nanti itu untuk soal 1 ya, rubriknya ini. Soal 2 ya sama. Kemudian selanjutnya untuk ranah, masih dalam ranah penilaian pengetahuan, untuk KD3 masih ya. KD3 yang terakhir bentuk benar adalah penugasan. Di sini disebutkan bahwa penilaian yang dilakukan oleh pendidik ya, penugasan dapat berupa pekerjaan rumah atau PR atau proyek-proyek yang baiknya secara individu ataupun kelompok. Jadi proyeknya tidak sampai proyek yang seperti penilaian keterampilan, tapi proyek yang waktunya itu di luar daripada kegiatan pembelajaran pada saat pertemuan. Jadi bisa diberikan proyek-proyek yang disesuaikan KD, karena KD3 itu kan hanya sampai dengan intelijensi atau kecerdasan, bisa memahami, menyebutkan. Di taksonomi itu kan ada ya tingkatan dari C1 sampai C6. Kalau C1 sampai C4 itu mungkin dari tahap 1 sampai ke tahap analisa itu kan tidak jauh sampai tahap untuk menciptakan atau membuat produk tertentu atau membuat keterampilan yang, jadi penilaian penugasan itu disesuaikan dengan tema maupun kompetensi dasar yang diajarkan ya. Untuk tema 1 dari ketiga tes tadi, untuk ranah pengetahuan, untuk tes tulis, tes lisan, dan tes penugasan itu bisa dibuat tabel yang memberikan kemudahan bagi seorang guru untuk memberikan nilai akhir dari nilai pengetahuan di tema 1 misalkan. Ini ada tes tulis 1, tes tulis 2, tes 3, kemudian tes lisan 1, 2, 3, penugasan 1, 2, 3 sampai 4. Ini nilai akhirnya di jumlah keseluruhan berapa. Nah, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan saja. Ini hanya standar baku untuk memudahkan dalam menyusun ya. Dan keterangannya mudah sekali, nilai akhir, kemudian deskripsi rapor mengacu pada nilai itu bisa dipelajari karena ada panduannya ya, sangat mudah. Kita lanjutkan ke penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan akan saya sajikan dalam bentuk detail. Untuk ranah keterampilan ada di kompetensi dasar yang keempat ya, dari ketiga kompetensi, karena keterampilan memerlukan adanya tindakan sosial yang memerlukan unsur kolaborasi maupun unsur kooperatif. Jadi ada unsur kerjasamanya juga, ada unsur individual maupun kerjasama, karena keterampilan itu kalau kerjasama itu kan membuktikan dengan adanya beberapa sub yang memerlukan sandingan daripada kompetensi dasar yang lain. Misalkan untuk kompetensi dasar yang kedua tadi sudah saya informasikan, untuk kompetensi dasar yang kedua ada kompetensi dasar untuk merujuk ke sikap kerjasama misalnya. Itu bisa disandingkan dengan keterampilan ya, karena keterampilan juga memerlukan tindak sosial untuk kerjasama misalkan.
Nah, penilaian keterampilan ada 3 tadi ya, dari nilai unjuk kerja, kemudian produk ya, ataupun penilaian yang selanjutnya yaitu penilaian keterampilan proyek ya. Nah, untuk keterampilan performa ataupun kinerja adalah suatu penilaian yang meminta siswa untuk melakukan suatu tugas pada sesuatu yang sesungguhnya, situasi yang sesungguhnya. Misalnya tugas memainkan alat musik menggunakan mikroskop, bernyanyi, bermain peran, ataupun menari. Contoh penilaian tes performa atau kinerja akan diberikan pada bab kompetensi pada bab selanjutnya. Jadi maksudnya adalah misalkan penilaian kinerja yang diberikan itu adalah implementasi dari kompetensi dasar yang ketiga, misalkan mampu memahami cerita fiksi. Tadi ya contohnya, kalau KD3 dalam KD Bahasa Indonesia misalkan memahami berita fiksi, mampu menyebutkan. Nah, itu di KD 4-nya biasanya mampu membuat cerita fiksi dengan 3 paragraf misalkan. Nah, itu adalah dan disampaikan dengan secara lisan misalkan. Nah, itu adalah bentuk performanya, bisa diambil dari kegiatan untuk membuat cerita fiksi secara lisan di depan kelas misalkan. Nah, itu adalah bentuk implementasi pada bab-bab yang diberikan pada kesempatan itu ataupun selanjutnya. Kemudian untuk produk, penilaian terhadap kemampuan mustadi membuat produk teknologi misalkan ataupun seni 3 dimensi. Pada produk teknologi, kompetensi dasar untuk mata pelajaran atau disiplin ilmu pengetahuan alam, biasanya praktikum ya, membuat kincir air ataupun membuat aliran listrik secara paralel atau seri ya. Itu kan bisa dikolaborasikan dengan seni, membuat patung ataupun membuat lukisan ya, 2 dimensi 3 dimensi, dan keterampilan seni kriya yang lain misalkan, ataupun kerajinan tangan, membuat batik ataupun membuat bentuk desain misalkan ya, desain tertentu. Itu bisa menggunakan, itu adalah karena unsur penilaian produk adalah kemampuan peserta didik dalam membuat. Kuncinya adalah kata membuat, menciptakan, memproduksi ya, menghasilkan. Nah, itu penilaian produk terhadap dari apa yang diajarkan. Kemudian tahap-tahapnya apa saja? Ada tahap persiapan atau perencanaan, kemudian menggali, mengembangkan gagasan, dan mendesain produk. Jadi bedanya dengan penilaian keterampilan proyek, kalau produk itu yang dinilai ya produknya ya. Jadi tahap perencanaannya dari produk, membuat produk misalkan produk desain rumah dari barang-barang yang mudah ditemukan di sekitar, misalnya menggunakan stik es krim misalkan, dari KD 4 untuk ranah kertangkes atau kerajinan dan kesenian ya. Itu bisa diambil atau dikolaborasikan dengan KD misalkan tadi KD 3 atau KD 4 yang lain misalkan ya, untuk tahap persiapannya seperti apa, kemudian mengembangkan gagasan produknya seperti apa. Kemudian untuk penilaian proyek ya, itu produk dan proyek ya. Produk dan proyek itu, penilaian proyek itu bisa ada produknya, bisa tidak. Dan penilaian proyek yang bagus ya harus ada produknya, dan proyek itu adalah menampilkan ya, mengandung investigasi yang harus diselesaikan, kayak memproyeksi, menampilkan atau
aplikasikan pengetahuan dari apa yang dipraktekkan, kemampuan untuk dikomunikasikan kembali, membuat produk kemudian dilaporkan. Nah itu kan proyek sesuatu, membuat kemudian menyampaikan atau melaporkan hasil daripada yang dibuat. Terjemahan daripada definisi ini seperti itu. Untuk penilaian proyek dianjurkan karena membantu mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau berpikir kritis ya, pemecahan masalah, kemudian berpikir kreatif peserta didik. Misalnya membuat laporan pemanfaatan energi di dalam kehidupan atau membuat laporan pengamatan pertumbuhan tanaman, misalkan bisa tanaman kecambah ataupun tanaman hasil cangkok. Nah itu bisa dilaporkan dari yang sebelumnya membuat produknya itu membuat cangkokan yang baik dan benar, kemudian dilaporkan hasilnya menggunakan apa, lembar pelaporan dari apa yang telah mereka buat, dari produk yang mereka buat. Nah itu ada dua, jadi produk dan proyek itu satu kesatuan ya, yang baik seperti itu, penilaian proyeknya yang baik seperti itu. Kemudian penilaian portofolio, yaitu penilaian melalui sekumpulan karya peserta didik, mulai dari tema, dari subtema 1 sampai subtema 4 biasanya dikumpulkan di organisasi selama kurun waktu tertentu, misalkan ya dari tema 1 dari subtema 1 September, dari dalam 1 bulan. Nah itu karya dari keseluruhan pembelajaran itu seperti apa. Nah itu digunakan oleh guru dan peserta didik untuk memantau secara terus menerus ya perkembangan pengetahuan keterampilan dalam bidang tertentu. Jadi itu perlu sekali sebagai seorang guru, kalian harus mampu untuk mengumpulkan karya-karya peserta didik, bagaimana karya yang terbaik bisa diberikan satu reward atau penghargaan untuk ditempel di kelas, misalkan seperti itu. Jadi untuk penilaian keterampilan saya tampilkan selanjutnya ya, untuk bagaimana bagan ataupun bagaimana tabelnya seperti apa, saya contohkan untuk bagian selanjutnya. Kita simak ke bagian selanjutnya ya, terkait keterampilan proyek ya, karena ada produk dan proyeknya. Baik, ini adalah salah satu contoh daripada penilaian proyek. Terlebih dahulu sebelum kita menelaah lebih jauh terkait dengan salah satu contoh penilaian proyek, yaitu di ranah keterampilan ya. Di ranah keterampilan untuk penilaian proyek itu terdapat dua komponen pokok, yaitu penilaian produk dan penilaian proyek itu sendiri. Contoh pada kesempatan kali ini yang kalian tahu bahwa untuk penilaian proyek kita petakan dulu sebagaimana pemetaan kompetensi dasar atau KD ya, di KI 3 dan KI 4, kompetensi inti 3 dan kompetensi inti yang keempat per subtema. Kebetulan contoh kali ini ada di tema 8 dan ada di subtema 4, yang tentunya subtema 4 adalah menelaah tentang keterampilan proyek ya. Jadi kita lihat di sini ada subnya. Untuk muatan pelajarannya di sini ada 5 mata pelajaran yang ada dalam subtema keempat kita, yaitu bahasa Indonesia, IPS, IPA, SPDP, dan PPKN ya. Untuk kompetensi dasarnya biasanya terhubung ketika ada subtema 4, kemudian untuk KD bahasa Indonesia, KD keempatnya itu 4.9, otomatis KD nya pun juga untuk kompetensi pengetahuannya ada di kode 3.9. Jadi berkesinambungannya terkait dengan pengetahuan dan keterampilannya itu ada di subtema keempat untuk pembelajaran dari 1 sampai ke 6. Namun di sini sebelum kita membuat suatu penilaian proyek, kita memetakan dulu terdapat di mana saja KD itu di setiap pembelajarannya. Di pembelajaran 1 ada, pembelajaran 2 ada, pembelajaran 3 ada, itu
adalah salah satu bagian daripada analisis untuk membuat penilaian proyek itu sendiri ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah terkait dengan kisi-kisi ya. Kisi-kisi juga membuat identitas bagaimana yang berdasarkan analisis tadi ya. Analisis tadi untuk kelas 4 tema 8 subtema keempat pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran ke-6. Jadi 1 minggu itu kita buat satu penilaian proyek berdasarkan pembelajarannya. Jadi KD-nya tadi sudah dicantumkan sesuai dengan pemetaan tadi ya, ada di mana saja, dianalisis buat kisi-kisi ini untuk memetakan bagaimana kompetensi dasar itu terletak di mana saja. Kemudian jenis kegiatannya ada proyek 1 dan proyek 2. Proyek 2 sesuai dengan KD-nya. Untuk KD di kompetensi ke-4 untuk mapel SPDB dan IPS itu proyek 2. Proyek 1 itu ada di pembelajaran ke-6 untuk proyek 2. Untuk pembelajaran proyek 1 itu adalah pembelajaran 1 sampai dengan 5. Jadi proyek 1 adalah hasil literasi, replikasi, cerita fiksi. Materi ini cerita fiksi ya. Ada penilaian produk dan penilaian proyeknya. Untuk tesnya, tes terampilan proyek bentuknya adalah observatif. Jadi ada rentang nilainya atau rating skill. Sesuai dengan penjelasan tadi bahwa rating skill ada rubriknya. Rubriknya bisa pemaknaan nilai 1 sampai 4 atau 1 sampai 5 dengan ketentuan yang sudah dideskripsikan tadi seperti tadi ya. Itu untuk indikator penilaiannya adalah mereplikasi masuk dalam C6 atau C5 ya. Untuk mereplikasi itu adalah bagian taksonomi Bloom untuk ranah keterampilan. Kalian bisa periksa untuk versi revisi replikasi itu masuk dalam kategori taksonomi yang keberapa. Kemudian indikator penilaiannya ini bisa dibaca untuk bahasa Indonesia apa, kemudian IPS-nya apa, dan IPA-nya apa. Nah ini dapat ditelaah lebih jauh dengan sebelumnya tadi ya, dengan pemetaan dan analisa. Ini salah satu bagian analisa ya. Kemudian untuk instrumennya adalah seperti ini. Jadi deskripsinya untuk menilai misalkan siswa ke 1, 2, nah ini bisa dibuat seperti ini, bisa dibuat seperti kelompok. Misalkan anggota 1 sampai 6, jadi lebih mudah dalam observasi ya. Misalkan sub penilaian produk 1, produknya apa dulu tadi untuk di KD yang ke 4 ya, KD 4 untuk pembelajarannya apa saja di situ, pembelajaran bahasa Indonesia, kemudian IPA dan IPS ya. Jadi produknya berupa cerita fiksi ya, produk cerita fiksi hasil replikasi cerita fiksi. Jadi membuat sebuah produk terkait dengan replikasi cerita fiksi. Untuk scoringnya bisa dibuat. Nah ini penilaian produk itu memuat apa saja yang harus dinilai. Produk itu kan ada alat dan bahannya, jadi alat bahan yang digunakan itu memuat apa saja, komposisi warna, kerapian tulisan, alat dan bahannya itu tersedia dari keseluruhan. Sebelumnya guru mempersiapkan terlebih dahulu agar sebelum pembelajaran siswa sudah dikoordinasi ya. Jadi untuk alat bahannya apa, kemudian teknik-tekniknya seperti ini kan siswa bisa menyiapkan. Ketika alatnya 100%, skornya paling baik ya. Kemudian alatnya di bawahnya 75%, skornya 3. Jadi di total ketika siswa pertama totalnya dari semua produk ini apa, totalnya berapa dengan nilainya berapa ya. Nah, ini dijumlahkan kemudian dikalikan 100 ya. Skor maksimal 4 kali 4 ya, 4 kali 4 berarti 16 skor maksimalnya berapa? 16 kali 100 dibagi 16 berapa? 100 ya, itu total maksimal. Kemudian untuk instrumen proyeknya adalah bentuk persiapan dari
perencanaan, kemudian pengumpulan data, sampai dengan pengolahan data dan laporan tertulis ya. Ini bisa kalian jadikan patokan untuk membuat suatu penilaian proyek. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya share di grup kelas masing-masing, agar kalian ketika belajar menggunakan penilaian seperti ini tidak bingung ya, dan tidak rancu untuk menelaah lebih jauh ya. Yang terpenting adalah kalian ketika menggunakan penilaian itu wajib menyusun kisi-kisi dan menyusun pemetaan ya. Ini untuk fungsinya untuk apa? Untuk mempermudah kalian dan pengguna yang lain apabila ingin menggunakan alat ataupun alat observasi pengamatan yang berbentuk proyek ini. Jadi proyek itu yang baik adalah ada produknya, ada proyeknya. Proyeknya apa? Berupa pelaporan hasil ya, pelaporan hasil dari apa yang telah dibuat ketika melakukan suatu praktikum ataupun suatu keterampilan yang menuntut siswa untuk membuat atau menciptakan sesuatu terkait dengan kompetensi dasar yang diperintahkan atau harus mereka kuasai, seperti itu. Jadi cukup kesekian untuk beberapa tugas untuk latihan ya, agar kalian mampu untuk menyusun hal seperti ini dan tidak kaget lagi ketika mendapati tugas ataupun menghadapi kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas nantinya ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Untuk waktunya dan partisipasinya agar lebih ditingkatkan lagi, agar menjadi suatu bermanfaat bagi kalian di kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.